Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Irsyad Al-Hajid dengan NIM 118-2060-103. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi terkait dengan materi lipid. Silahkan tonton dan simak videonya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi apa yang saya ketahui mengenai lipid, metabolisme lemak, dan juga sintesis asam lemak. Oke, di sini kita akan mulai dari pengertian daripada lipid itu sendiri, di mana lipid sendiri berasal dari kata lipos, yang diambil dari bahasa Yunani yang berarti lemak. Walaupun secara bahasa sendiri lipid adalah lemak, namun tidak semua lipid adalah lemak. Sebenarnya lipid itu cakupannya lebih luas. Lemak sendiri adalah subkelas daripada lipid. Adapun subkelas dari lipid adalah yang pertama asam lemak, yang kedua lemak, yang ketiga fosfolipid, dan juga yang terakhir steroid. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas semua subkategori daripada lipid, namun hanya akan fokus pada satu jenis, yaitu lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sulit larut di dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ether. Berdasarkan sumbernya, lemak dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Yang pertama, lemak nabati. Lemak nabati sendiri adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan. Contohnya terdapat pada alpukat, durian, kacang tanah, minyak zaitun extra virgin, dan lain-lain. Lemak alam ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh. Lalu yang kedua adalah lemak hewani. Lemak hewani adalah lemak yang dikandung dan berasal dari hewan. Contohnya adalah daging, telur, ikan, dan lain-lain. Lemak minyak hewani dan lemak minyak nabati memiliki banyak perbedaan. Di antaranya yaitu lemak hewani mengandung kolesterol, sedangkan lemak nabati mengandung fitosterol. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu struktur. Lipid sendiri dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan struktur kimia dan berdasarkan struktur trigliserida. Yang pertama berdasarkan struktur kimia. Berdasarkan struktur kimianya, lipid termasuk ke dalam ester gliserida dengan jumlah atom yang lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida juga membentuk lemak dan minyak. Berikut adalah foto mengenai struktur kimia daripada lipid itu sendiri. Yang kedua, berdasarkan struktur trigliserida. Berdasarkan strukturnya, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak sendiri tergolong ke dalam senyawa trigliserida, atau yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. 3 OH dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Berikut ini merupakan foto dari struktur trigliserida. Nah, berikut ini juga merupakan perbedaan antara lemak dan minyak. Untuk fungsi dari lemak itu sendiri sebenarnya cukup banyak, namun akan kita rangkum dalam beberapa bagian saja. Di antaranya, 1. Sebagai cadangan energi dalam bentuk sel lemak. 2. Sebagai alat angkut vitamin dan juga memelihara suhu tubuh. Dan yang terakhir, nomor 3, juga sebagai penahan goncangan. Nah, hal ini penting untuk melindungi organ vital kita masing-masing. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu metabolisme lemak. Metabolisme lemak sendiri adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan ke dalam tubuh sebagai cadangan energi. Hal ini merupakan salah satu fungsi dari lemak yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya. Untuk mekanismenya itu sendiri, yaitu ketika makanan masuk ke dalam usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon koleistokinin.
Hormon tersebut merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu inilah yang mengandung garam yang berfungsi untuk merubah lemak menjadi butiran lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Yang terakhir, sintesis asam lemak. Asam lemak sendiri disintesis dengan penambahan 2 unit karbon ke ujung rantai hidrokarbon. Sintesis asam lemak sendiri itu terjadi dalam 2 tahap, yaitu pada tahap awal dan juga pada tahap pemanjangan. Untuk tahap awal sendiri, sintesis asetil atau ACP dan molonil ACP dari asetil-CoA melibatkan kondensasi gugus asetil dan malonil untuk membuat sebuah perkusor 4 karbon. Nah, sedangkan pada tahap pemanjangan ini, produk awal dari kondensasi awal dimodifikasi oleh 2 reaksi reduksi dan 1 reaksi dehidrasi untuk menghasilkan ACP, berfungsi sebagai substrat untuk reaksi kondensasi tambahan yang menggunakan malonil ACP sebagai donor 2 karbon. Barangkali cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.